Setiap orang tua mendambakan anaknya untuk menjadi anak yang pintar dalam ilmu pengetahuan, soleh dan solehah. Untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah, tentunya harus dibekali pendidikan ilmu agama yang kuat sejak usia dasar. Mulai dari usia 5 tahun, anak bisa dibekali pendidikan agama, salah satunya dengan mengikuti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Di zaman yang serba digital ini, mungkin kebanyakan anak sudah sering bermain handphone, sehingga lupa untuk belajar mengaji. Maka dari itu, perlunya bagi anak-anak dibimbing untuk belajar Al-Quran agar lancar dalam mengaji. Salah satu contohnya di TPA Tahfiz Al-Falah atau Rumah Quran Al-Falah. Pada kesempatan kali ini, kita melakukan silaturahim dengan Rumah Quran Al-Falah yang berada di Jalan Wijaya Kusuma 2 nomor 12, Kota Surakarta. Rumah Quran ini berdiri sejak tahun 1980-an oleh Kiai Haji Dr. Andes Solihin. Pada tahun 2019, TPQ ini berkembang menjadi Rumah Tahfiz Madinatul Quran Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bersilaturahim dengan Rumah Quran Al-Falah yang beralamatkan di Jalan Wijaya Kusuma 2 nomor 12 atau di Jalan Wijaya Kusuma 3 nomor 16. Alhamdulillah, Rumah Quran Al-Falah ini dirintis sejak tahun 1980-an oleh ayahanda kami, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Solihin, yang mana saat itu berawal dari keinginan beliau untuk mendidik putra-putrinya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kemudian beliau mengajarkan kami sebagai putra-putrinya bagaimana mengenalkan huruf-huruf Al-Quran yang paling mendasar sekali. Jadi dimulai dari alif, ba, ta dengan menggunakan metode juz amma. Kemudian beliau mengenalkan huruf-huruf sambungnya, kemudian beliau mengajarkan panjang pendeknya, kemudian tajwidnya dan lain sebagainya, sehingga memang alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ternyata ketika berproses belajar Al-Quran itu, putra-putri yang berada di sekitar rumah kami pun juga berkeinginan untuk diajarkan oleh beliau, sehingga beliau pun mengajarkan putra-putri anak-anak yang berada di lingkungan kami, sehingga berkumpullah kami putra-putri almarhum, ya, kemudian juga putra-putri yang tetangga yang masih kecil itu untuk bersama ngaji bersama-sama. Mulai dari itu berkesinambungan semakin banyak dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan untuk mengajarkan Al-Quran alhamdulillah sampai saat ini berlangsung. Jadi kurang lebih sudah sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saat ini berkembang cukup baik berkat doa dari kaum muslimin semuanya yang berada di seluruh wilayah Kota Surakarta umumnya dan Kauman khususnya, dan sudah banyak sekali alumni-alumni dari Rumah Quran ini. Dan kemudian pada tahun 2019 Rumah Quran Al-Falah juga berkembang dengan adanya Rumah Tahfiz Madinatul Quran Al-Falah. Nah, agak ada sedikit perbedaan antara Rumah Tahfiz Madinatul Quran Al-Falah dengan Rumah Quran Al-Falah. Kalau di Rumah Tahfiz ini memang kegiatannya harus seperti halnya anak-anak melaksanakan sekolah. Jadi harus rutin, tidak bisa hanya satu waktu saja ketika anak-anak sedang malas kemudian tidak masuk, tidak bisa. Tapi memang harus setiap hari dan berkurikulum, ya, berkurikulum, karena pentingnya kurikulum itu untuk membimbing dan mendidik anak-anak bisa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Jadi saat ini perkembangan dari Rumah Quran Al-Falah di Kauman, alhamdulillah ada TPA-nya, yakni hanya sekedar membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah senantiasa membimbing kami semua dan istiqomah di jalan Allah. Dan ini pun harapannya setiap masyarakat yang ingin putra-putrinya belajar membaca Al-Quran, silahkan datang ke Rumah Quran Al-Falah. Baik yang hanya sekedar belajar membaca Al-Quran bisa bergabung dengan TPA di Rumah Quran Al-Falah. Kalau misalnya mau menghafalkan bisa bergabung di Rumah Tahfiz Madinatul Quran Al-Falah.
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله. Metode yang digunakan untuk TPA Rumah Quran Al-Falah adalah metode umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Namun, apabila ada yang menggunakan metode lain, pengajar bisa menyesuaikan dengan metode tersebut. Dalam sebuah kelompok bimbingan agama, tentunya memiliki visi dan misi, supaya anak-anak yang dibimbingnya dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Di Rumah Tahfiz Al-Falah ini memiliki visi misi agar mencapai tujuan dan target yang diharapkan oleh para pengajarnya, yaitu setiap satu semester santriwan dan santriwati diharapkan untuk bisa menghafalkan 1 juz. Terkadang ada yang bisa dan juga ada yang belum bisa untuk menghafalkan 1 juz tersebut. Baik, kalau untuk TPA saat ini kita menggunakan metode yang secara umum. Secara umum masyarakat menggunakan metode Iqra. Kami pun juga menggunakan metode Iqra. Namun apabila ada santri-santri di sekolahnya menggunakan metode-metode yang selain Iqra, misalnya ada yang menggunakan metode Ummi dan yang lainnya, kita pun juga bisa menyesuaikan. Jadi silahkan santri-santri ketika mereka mempunyai metode seperti buku panduan Ummi dan sebagainya, bisa dibawa ke tempat kami, kemudian kami mengajarkan sesuai dengan metode yang ada di situ. Kemudian juga sedangkan untuk Rumah Tahfidz kita mempunyai target. Jadi setiap satu semester harapannya santri-santri bisa menghafalkan 1 juz. Selama ini ada yang mampu, ada yang tidak mampu, tergantung dari kemampuan masing-masing santri. Tapi kita mencoba untuk membuat kurikulum yang sedemikian rupa. Jadi harapannya setiap satu semester bisa 1 juz, kemudian naik 1 juz. Dan alhamdulillah kalau untuk Rumah Tahfidz Madinatul Quran Al-Falah per hari ini santri kami ada yang sudah masuk di juz 26. Jadi juz 30 alhamdulillah sudah selesai, 29 sudah selesai, kemudian 28, 27 dan 26. Sudah masuk di juz 26. Santri itu baru kelas 5 SD. Mohon doanya agar santri kami juga senantiasa kuat, senantiasa istiqomah, karena namanya perjuangan mendampingi anak-anak itu penuh lika-liku. Jadi harus kuat, harus sabar, dan senantiasa harus inovasi. Karena anak-anak itu kalau hanya monoton saja otomatis akan menjadi bosan, dan diperlukan inovasi, kreativitas untuk mendampingi mereka agar supaya mereka senantiasa senang dan mencintai Al-Quran. Sesuai dengan visi misi kami, Rumah Quran Al-Falah adalah mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Nah, saat ini anak-anak di era yang zaman seperti ini sangat kurang sekali terkait dengan akhlaknya. Jadi kami juga selain mendampingi anak-anak itu untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, harapannya juga kami bisa mencetak generasi-generasi santri kami ini mempunyai akhlakul karimah. Kegiatan sehari-hari di Rumah Tahfiz Al-Falah yaitu membaca Al-Quran dan Iqra, disesuaikan dengan kemampuan dan jenjang para santriwan dan santriwatinya. Setelah selesai membaca, diisi dengan menyanyikan lagu-lagu religi, disisipi dengan kebudayaan keislaman dan pendekatan islami lainnya, supaya anak-anak mencintai Islam dan Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk pengajar atau pembimbing Rumah Tahfiz Al-Falah dibantu oleh 1 ustadz dan 3 ustadzah. Kemampuannya ketika saat itu baru jilid 1, jilid 1, jilid 2, jilid 2 sesuai jenjangnya. Kemudian setelah selesai membaca Iqra atau membaca Quran, kemudian kami lanjutkan dengan isi dengan lagu-lagu religi, baik itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kemudian kami sisipi dengan budaya-budaya keislaman, ya, budaya keislaman. Seperti halnya misalnya kalau waktu masuk Maulud kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu anak-anak kami ajari dengan syair syahadat Quraisy. Kemudian kalau misalnya puasa Ramadan, anak-anak kami ajari untuk membaca tilah Al-Quran, jadi membaca surah yang kaitannya dengan puasa, kemudian dilakukan dengan tilawah. Dan kemudian pendekatan-pendekatan islami lainnya, sehingga anak-anak itu mengenal dan mencintai betul Islam ini dengan baik.
dan juga mengenal Al-Quran dengan baik dan benar, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, ya, sayang kepada sesamanya, rukun kepada teman-temannya, seperti itu. Jadi itulah harapan-harapan kita semua sebagai orang tua di generasi sekarang. Anak-anak kita berikan bekal Al-Quran dan kita bekali juga dengan akhlakul karimah. Baik, kalau untuk mengajar saat ini di Rumah Tahfidz kami dibantu oleh 4 ustadz dan ustadzah. Jadi satu ustadz, beliau itu alumnus dari Pondok Pesantren Masjid Agung, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Masjid Agung Surakarta. Alhamdulillah beliau juga sudah menghafalkan 30 juz Al-Hafidz, dan juga kami juga dibantu 3 orang ustadzah. Jadi 4 orang inilah yang selama ini membantu kami, mendampingi santri-santri kami dalam mengenalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafalkan Al-Quran. Sedangkan kalau untuk TPQ-nya sendiri, kami handle sendiri. Jadi ada kami, kemudian orang tua kami, istri kami, ya. Kemudian anak-anak yang sudah ngajinya bagus. Anak-anak yang sudah ngajinya bagus, juga kami kader untuk bisa mendidik adik-adiknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mengajar ngaji untuk anak-anak sekarang itu tidaklah mudah, karena kebanyakan anak-anak di zaman sekarang lebih memilih barang elektronik, seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Maka dari itu, Rumah Quran ini mengajarkan sesuatu yang menarik, sehingga anak-anak mau belajar mengaji dengan rajin. Beberapa kali juga Rumah Quran ini memperoleh prestasi dari lomba-lomba yang diikuti. Mengajar ngaji untuk anak-anak sekarang itu tidaklah mudah, karena kebanyakan anak-anak di zaman sekarang lebih memilih barang elektronik, seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Maka dari itu, Rumah Quran ini mengajarkan sesuatu yang menarik, sehingga anak-anak mau belajar mengaji dengan rajin. Beberapa kali juga Rumah Quran ini memperoleh prestasi dari lomba-lomba yang diikuti. Mengajarkan Quran kepada anak-anak zaman sekarang itu memang Masya Allah luar biasa, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, dan kita harus senantiasa kreativitas dan inovasi yang harus senantiasa kita lakukan. Karena anak-anak kebanyakan mereka saat ini tuh lebih memilih gadget, lebih memilih televisi. Di sisi lain juga ketika anak-anak sore atau malam itu sudah capek, karena banyak sekolah sekarang yang sudah menerapkan sistem full day. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian kami, menjadi tantangan kami, di mana kami harus senantiasa pendekatan persuasif, kemudian juga
mengajarkan sesuatu yang menarik buat mereka ya. Jadi tidak hanya sekadar membaca aja, tapi bagaimana meramu semuanya agar mereka bisa tertarik dan senang untuk ngaji, mau untuk di sini. Kadang-kadang kita juga membuat game-game. Kemarin ketika bulan suci Ramadan kita juga mengadakan pesantren kilat. Kita nginep di sini, kemudian kita adain sholat berjamaah, kemudian kita ajak jalan-jalan ke Masjid Agung untuk melaksanakan tarawih bersama. Kemudian kita buat game-game kecil. Seperti itulah yang bisa kami lakukan untuk bisa membuat anak-anak ini nyaman, senang. Sebagaimana kalau di ruangan ini, di ruangan tahfidz ini, kami siapkan tempat-tempat yang memang mereka nyaman, seperti hanya AC, dan juga kami supply dengan gizi-gizi yang baik. Jadi setiap hari anak-anak itu kalau di rumah yang tahfidz itu kita berikan susu, kita berikan snack untuk mereka. Jadi agar mereka juga selain mampu dan juga fisik mereka juga menjadi lebih sehat. Jadi sekali lagi tantangan zaman sekarang dalam mengajak untuk anak-anak membaca, menghafalkan Al-Quran betul-betul butuh effort, butuh semangat yang lebih kuat. Dan kami sekali lagi mohon doa dari para jamaah semuanya, para sahabat-sahabat Quran semuanya, agar kami bisa istiqomah dalam mendakwahkan dan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW ini melalui Al-Quran. Kendala yang paling utama saat mengaji yaitu anak-anak yang terjangkit rasa malas untuk mengaji. Tetapi ketika anak-anak memang sedang malas, tetap harus direspon dengan bijak. Alhamdulillah kalau selama ini kami mengajarkan Quran senantiasa disupport oleh masyarakat. Ya walaupun mungkin ada beberapa beda pandangan aja, tapi bukan terkait dengan kegiatan untuk mengajarkan Al-Quran, cuman kadang-kadang perbedaan pendapat itu dari sisi metodologinya aja. Jadi ada senang yang metodologinya dengan misalnya tadi dengan Iqra, tapi di sisi lain ada yang pengennya dengan metode yang lain gitu, seperti itu ya. Terus kemudian juga yang paling dalam hal ini kalau kendala yang seperti itu alhamdulillah selama ini tidak ada sih. Kendala yang utama sebenarnya adalah ketika anak-anak terjangkit rasa malas, itulah yang menjadi kendala paling besar. Ya namanya siklus anak-anak, kita pun juga memahami anak-anak itu kan kadang-kadang juga ada semangat, tapi ada kalanya juga mereka sedang malas, sedang lagi nggak mau itu. Ya sudah, ketika misalnya anak-anak memang seperti itu ya kita harus merespon dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik gitu. Padahal seringkali ketika anak-anak sudah ngajinya mulai bagus ya, kemudian anak-anak terjangkit malas, nggak masuk aja dalam 1-2 hari, terus kemudian hari ketiga dia masuk lagi, itu harus seperti ngulangi lagi. Tapi ya enggak apa-apa, itu merupakan sebuah perjuangan. Jadi kita nasihati kalau bisa usahakan ngaji itu tetap rutin, tetap setiap hari. Karena ketika terjeda harus seperti yang semulanya lancar jadi agak geratulen, agak enggak lancar lagi. Jadi kita harus nyetel lagi, nyetel bagaimana ayo ngajinya yang kemarin gimana, panjang pendeknya, cara medot atau cara mutus dari kata per kata dalam Al-Quran seperti apa. Jadi kita harus menanamkan kembali. Tapi ya itulah, bismillah, enggak apa-apa. Kadang-kala juga harus memang perjalanannya seperti itu. Tapi kalau terkait dengan halangan yang sekiranya dalam hal ini sesuatu yang memberatkan, alhamdulillah tidak ada yang signifikan seperti itu. Hal yang paling membahagiakan yaitu ketika para santri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan dibacakannya Al-Quran itu untuk kedua orang tuanya. Yang paling membahagiakan dan membanggakan untuk kami adalah ketika para santri itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan ketika itu dibacakan oleh mereka, oleh santri-santri untuk para orang tuanya. Itulah yang paling membahagiakan kami. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, besok ketika di hari kiamat, bagi anak-anak yang baca Qur'annya bagus dan bahkan hafal Qur'an, maka akan diberikan jubah dan mahkota bagi kedua orang tuanya. Dan bahkan untuk para hufadz, para hafidh-hafidh Qur'an diberikan hak veto untuk bisa mengangkat 10 orang pilihan dari para hafidh-hafidh itu. Itu yang kami harapkan ketika banyak anak-anak yang mempunyai Al-Qur'an, membaca dengan baik, hafalannya banyak dan hafidh Quran, sehingga
banyak orang-orang mukmin, keluarga-keluarga terbantu, tersyafaat melalui Al-Quran. Itulah yang kami harapkan. Disitulah yang kami harapkan keridhaan Allah bersama-sama untuk menanamkan dan mendidik anak-anak kita, memberikan bekal anak-anak kita dengan Al-Quran dan juga tentunya dengan akhlakul karimah tadi. Itulah yang kami harapkan. Kami mohon kepada Allah agar dimudahkan anak-anak ini untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan menjadi penjaga-penjaga Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai akhir hayat besok. Karena tantangan zaman saat ini semakin berat. Kalau tidak berbekal dengan Al-Quran, maka tentu kita akan kerepotan dan akan kesulitan dalam menghadapi zaman yang seperti ini. Pesan untuk anak-anak milenial, marilah lebih giat untuk belajar, dan terus belajar untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Karena itu akan menjadi bekal terbaik untuk kita di akhirat nanti, dan kelak akan mendapatkan tempat di dalam surga. Meski masih terbata-bata dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua itu kelak akan menjadi pahala. Tetaplah semangat dalam belajar dan sabar jika menjumpai kesulitan. Allah selalu memudahkan orang-orang yang belajar. Bagi anak-anakku semuanya yang di luar sana yang saat ini mungkin belum mengaji, kami mengajak, ayo nak, ayo mbak, ayo mas, ayo adik-adikku semua yang saya sayangi, segeralah ngaji. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran, itulah bekal yang terbaik yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan bekal itu tidak hanya kalian bawa di dunia saja, tidak hanya mendatangkan kesuksesan di dunia saja, tapi insya Allah juga sampai ke akhirat besok. Dan untuk ahlul Quran sudah ada tempat tersendiri yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di Jannatun Naim, luar biasa. Alhamdulillah kemampuan mereka selama ini cukup baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang ada di luar. Seperti hanya kemarin tahfidz juga mendapatkan juara 1 baik untuk kelas yang A maupun yang kelas B. Maksudnya yang kelas 5 ke atas sampai SMP itu yang kelas A, kemudian yang kelas B itu yang kelas 3 ke bawah. Melalui TK itu juga kita mendapatkan juara 1 kemarin. Kemudian cerdas cermat pun juga demikian, kita juga mendapatkan juara pertama untuk lingkup yang di sekitar kami ini. Ya, kemudian untuk skala Solo juga kemarin juga di lomba tahfidz juga menempatkan juara 1 juga. Tapi sekali lagi kita mengikuti lomba, kita juga mohon perlindungan dari Allah, bukan untuk riak, bukan untuk ujub, bukan untuk pamer, bukan, tapi memang harapan kami ini merupakan bagian dari syiar dakwah, bahwasanya anak-anak bisa kalau mau dan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak mau sungguh-sungguh, kami tim pengajar juga mau dan sungguh-sungguh, orang tuanya pun juga mensupport mau dan sungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan diberikan prestasi-prestasi yang terbaik. Sekali lagi niat lillahi ta'ala, bukan untuk pamer, bukan untuk riya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kami semua dan menjaga kita semua. Tapi sekali lagi bahwa semuanya kita lakukan dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma asyurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke surgamu dengan iman. 1, 2, 3. Kamilah barisan umat Islam yang rajin sholat, rajin pula mengaji,
patuh pada guru, ayah serta ibu, menyayangi teman dan saudara. Allahu Akbar. Terpujilah wahai Allah Maha Besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.